Berbahagialah orang yang selalu rindu akan Tuhan, yang selalu ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud menyadari betul dalam kehidupannya bahwa dia masih hidup semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saya tahu hari ini pun kita juga berkata hal yang sama, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, semua itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena di dalam perjalanan kehidupan Daud, dari kecil dia di padang, dia menggembala, dia berhadapan dengan binatang buas yang mengancam nyawanya. Setelah dia beranjak remaja, dia kemudian berhadapan dengan Goliat yang juga mengancam nyawanya. Dan kemudian dia juga dikejar-kejar oleh Saul hendak membunuh dia. Dia sepanjang hari dia ada dalam tekanan, dia ada dalam ketakutan, nyawanya terancam. Tetapi di dalam pembacaan ini Daud berkata dalam ayat yang pertama, Mazmur 27 ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud berkata bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Kita tahu benteng adalah tempat perlindungan dari mara bahaya, dari serangan musuh. Orang yang berada di dalam benteng itu menjadi aman. Daud pun berkata di dalam ayat yang lain, di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1, dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hal ini yang menjadi pengalaman Daud dalam hidupnya. Dia mengatakan Allah itu adalah tempat perlindungan, seperti bunker, ya. Tapi bunker buatan manusia saja bisa tidak aman, saudara. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan yang di sana kita benar-benar aman. Ketika Daud menyadari bahwa hidupnya itu karena pemberian Tuhan, hidupnya itu karena kemurahan Tuhan, dia diluputkan dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam tekanan hidup. Dia kemudian mengambil sebuah permintaan kepada Tuhan. Dia katakan, satu hal yang kuminta, itu yang kuingini. Tidak ada yang kuingini yang lain selain diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kata diam di dalam rumah Tuhan di sini bukan berarti kemudian kita tidak berbuat apa-apa lagi, hanya di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, sepanjang hari, kemudian kita melalaikan aktivitas kita yang lain. Bukan. Di dalam terjemahan lain, terjemahan bahasa Indonesia masa kini tentang Mazmur 27 ayat yang keempat ini dituliskan, hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Daud berkata, hanya ini permintaanku setelah aku mengalami berbagai macam hal, setelah aku menyadari bahwa hidup ini benar-benar kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Aku ingin diam dekat dengan Tuhan. Diam dalam rumah Tuhan artinya hidup bersekutu dengan Tuhan. Seperti kita pagi hari ini, ketika kita memulai aktivitas kita, kita memulai dengan bersekutu dengan Tuhan, menikmati firman Tuhan. Itu yang menjadi permintaan Daud, bukan hal-hal yang lain. Tapi dia berkata, aku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Daud menulis di dalam Mazmur 73 ayat 28, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Biarlah hal ini juga, dekat dengan Tuhan juga menjadi kesukaan dalam hidup kita. Ya, kesukaan yang utama dalam hidup kita adalah dekat pada Allah. Kemudian
Dikatakan dalam pembacaan kita tadi dalam Mazmur 27 ayat 4, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Ini permintaan Daud, kerinduan Daud dalam hidupnya. Dia mohon bimbingan Tuhan. Seorang yang dibimbing pasti dia merasa lebih tidak punya pengetahuan daripada yang membimbing. Dia lebih lemah, kurang pengalaman daripada yang membimbing. Demikian pun kehidupan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kadang kita tidak mengerti bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Tapi biarlah kerinduan Daud menjadi kerinduan kita juga. Bahwa satu hal yang kuinginkan, aku mohon bimbingan Tuhan. Lewat firman Tuhan kita dibimbing, lewat kebenaran kita dipimpin. Karena benar-benar kita tidak tahu akan hidup kita. Kita tidak tahu hari esok. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehebat-hebat manusia, sepintar-pintar manusia, seberhikmat-berhikmat manusia, menurut dia tidak akan pernah menandingi hikmat Tuhan. Tidak akan pernah menandingi kemahakuasaan Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai ciptaan, mari kita hidup, kita minta bimbingan Tuhan setiap saat. Kita melangkah kita bisa salah, berpikir kita bisa salah, mengambil keputusan kita bisa salah. Oleh sebab itu mari kita mohon pimpinannya setiap hari. Dan biarlah kerinduan kita juga pagi hari ini. Satu hal, aku ingin dekat dengan Tuhan setiap hari, menyaksikan kebaikan Tuhan dan tetap memohon bimbingannya. Hari ini mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Ayub mengatakan bahwa bukankah nyawa manusia itu ada dalam genggamannya. Saya membaca sebuah tulisan berkata demikian. Bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirmu untuk hidup dalam dunia ini? Apa yang kamu lakukan? Bapak Ibu Saudara, tentu kita akan mengatakan bahwa saya akan melakukan hal yang baik. Mencari Tuhan, mempersiapkan hidup saya dengan baik. Sebenarnya seperti itulah kenyataan kita, hidup kita setiap hari. Hidup kita bagaikan uap, dan kalau hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan, mari kita pergunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Kita pergunakan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Kita pergunakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hidup dalam pimpinan Allah dan menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Mari pergunakan kesempatan yang Tuhan beri, kita pergunakan dengan baik. Waktu yang Tuhan beri kita pergunakan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kau beri kesempatan lagi bagi kami hari ini untuk dekat kepadamu. Kau beri kesempatan lagi bagi kami untuk hidup di dunia ini. Kami tahu Tuhan punya tujuan untuk hidup kami. Biarlah hidup yang Tuhan masih beri bagi kami pakai untuk memuliakan Engkau. Tuhan, kami tidak akan mengabaikan Engkau dalam hidup kami, tapi kami ingin semakin dekat kepadamu. Mohon bimbingan-Mu, mohon pimpinan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, berkati jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan. Tuhan, berkemurahanlah memberkati mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang dalam pendidikan, yang dalam pekerjaan. Tuhan, berkati mereka, berkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan, topang mereka dalam pelayanan. Biarlah Tuhan lewat pelayanan hamba-hamba-Mu banyak jiwa yang dikuatkan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami ditolong, hari ini kami ditopang, hari ini kami diberi kekuatan baru, hari ini kami sehat, kami disembuhkan. Hari ini hari yang luar biasa dan kami akan merasakan damai sejahtera sukacita Allah di hari ini. Tuhan, dan biarlah kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.